Maksudnya, kan Yesus selalu bilang, kehendak Bapa bukan kehendak dia, atau kehendak. Berarti ada dua kehendak. Dua kehendak, tapi selalu itu tidak tabrakan ya. Tapi Yesus minta, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Jadi ini juga mungkin memang agak sulit kalau saya menjelaskan bahwa keyakinan Kristen, masalah itu Yesus itu punya dua kodrat kan, kodrat ilahi dan kodrat manusia itu ya. Ada ayatnya Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayat mulai dari 13 itu sampai 18 kan dia menyebut dia sebagai 18. Anak dan dia sebagai anak tunggal Allah. Hanya disebut sebagai anak tunggal. Dia anak tunggal Allah. Ini masih kurang nyambung Pak dengan dua kodrat itu. Dia ada anak, dia anak ada Allah. Dia anak manusia. Berarti dia manusia yang seutuhnya. Dia manusia seutuhnya. Berarti ini yang merumuskan dua kodrat. Ini yang dua kodrat. Berarti pada waktu Yesus dia anak tunggal Allah. Sepemahaman orang Yahudi kalau anak tunggal itu berarti pada waktu Yesus jadi manusia, dia membawa kodrat Allah. Dia kodrat Allah dan kodrat manusia. Ya, kodrat manusia. Kodrat ilahi nggak kelihatan itu kan? Iya, jadi pada waktu Yesus jadi manusia, berarti dia membawa kodrat manusia dan kodrat ilahinya bersama-sama. Bersama-sama. Kalau dia punya kodrat ilahi, Pak, berarti dia harusnya maha mengetahui nggak? Maha mengetahui. Kenapa dia bilang, saya tidak tahu hari kiamat? Yohanes 5 itu kan? Enggak, itu di Markus 13, 32 kalau salah. Tapi coba kita baca terus, itu kan selalu. Nanti yang datang dia. Yang datang dari mana? Ya dia sebagai manusia dia tidak tahu. Tapi dia sebagai Allah. Bahkan sebagai manusia dia sudah tetap bersama, pada saat yang bersamaan dia bawa kodrat ilahinya juga Pak. Ya di situ kan dia memperlihatkan bahwa dia sebagai manusia seutuhnya kan. Dan dia sebagai ilahi yang seutuhnya juga. Ya. Tapi kan nanti kedatangan dia. Nah, saya nggak nanya kedatangannya, itu nanti. Tapi pada saat dia jadi manusia, dia bawa kodrat manusia dan kodrat ilahinya secara bersamaan kan Pak? Iya, iya. Kenapa pada saat dia punya kodrat ilahi, dia tidak tahu hari kiamat? Dia sebagai manusianya ya? Kan sebagai manusia dia juga bawa kodrat ilahinya juga. Kenapa pada saat yang sama, dia punya kodrat manusia dan juga bawa kodrat ilahinya, dia tidak tahu hari kiamat? Ya dia kan menjelaskan bahwa malaikat pun tidak. Ya, malaikat pun tidak. Ya, anak pun tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Bapa saja. Berarti pada saat Yesus jadi manusia, kodrat ilahinya di mana? Ya kodrat ilahinya ada di dalam tubuhnya ya, yang tidak kelihatan itu kan. Ya, transenden lah kita bilang. Kalau dia punya kodrat ilahi, kan harusnya dia tahu hari kiamat Pak. Nah, kalau saya membacanya bukan itu. Dia tahu sebenarnya yang datang juga dia kok, dia bilang. Berarti pada saat dia ditanya, dia bilang yang tahu hanya Bapa saja, dia bersandiwara gitu. Ya bukan, dia mau menyatakan bahwa dia adalah manusia, sebagai anak manusia, yang seutuhnya, yang lebih memahami adalah Bapa kan. Itu. Iya, sebagai manusia dia kan bawa kodrat ilahi juga. Terus kodrat ilahinya di mana pada saat dia ditanya itu? Ya kodrat ilahinya ada di dalam tubuhnya. Ada di dalam dia. Nah. Berarti kalau ada kodrat ilahi di dalam diri dia, harusnya kan dia tahu hari kiamat, Pak. Sebenarnya dia tahu ya. Hah? Sebenarnya dia tahu. Tahu. Berarti dia pura-pura nggak tahu. Nah, bilang pura-pura juga. Kalau dia tahu, kalau dia tahu, Pak, kalau dia tahu tapi dia bilang hanya Bapak saja yang tahu. Berarti kan dia sedang pura-pura nggak tahu. Kalau saya memahami dia memperlihatkan bahwa kemanusiaannya seutuhnya. Kalau kemanusiaan seutuhnya, berarti pada saat itu dia nggak bawa kodrat ilahi. Ya itu melekat sih ya. Kalau melekat harusnya dia malah mengetahui dong Pak. Ya. Itu itu memang kejanggalan itu. Susah. Allah yang seutuhnya itu kan harusnya maha mengetahui Pak. Ya ketranscendennya pasti tahu, tapi dia sebagai manusia keterbatasan itu. Sebagai manusia dia bawa kodrat ilahinya atau enggak Pak?
kodrat ilahinya kan nempel terus tuh. Kalau nempel kan harusnya dia tahu, Pak. Iya. Kalau nempel harusnya tahu. Kecuali begini, kalau gitu, kalau dia nempel dengan itu, berarti dia tidak lapar, dia tidak sakit. enggak juga, kan jadi satu. Kalau jadi satu, kodrat manusianya lapar. Tapi kodrat maha mengetahuinya harus nempel. Saya bukan memaksakan nih Pak ya, saya hanya berusaha menggunakan logika gitu loh Pak. Kamu perbaiki dulu argumentasi kamu, Bang. Udah, silakan Jangan bertanya. berlagu kita gimana-gimana. Ya, Bang ya? Oke. Saya bertanya kepada Abang. Karena Abang memahami Alkitab, belajar. Menurut Abang, apa persamaan atau perbedaan Bapa dan Tuhan tadi? Silakan Bang. Oke, gini deh ya, kamu catat atau rekam layarnya. Bapa itu arti sumber segala sesuatu. Tuhan itu kepenguasaan atas apa yang dia ciptakan, itu deh. Setuju. Allah itu adalah sebutan buat roh itu ketika dia menciptakan. Coba kamu buka Alkitab. Pernah nggak roh itu menciptakan sebutannya Adonai? Coba kamu buka sekarang. Buka sekarang Alkitab. Biar kamu tahu, belajar. Wah, pajak aja Bang. Iya, karena terlalu banyak Kristen bodoh. Muak saya melihatnya. Ya, nggak apa-apa. Serius. Kan orang belajar Bang, iya kan? Ya kalau belajar kayak gini nggak akan ngerti. Iya kan, buang-buang waktu. Kan sama seperti mutiara diberikan kepada babi. Ya, benar. Itu pemahaman Abang nggak salah. Cuma kan begini Bang Malikil, setiap orang itu kan punya cara tersendiri untuk belajar, kan begitu contoh. Bukan caramu, kamu harus tunduk kepada Alkitab. Bukan caramu, kamu tunduk kepada Alkitab, bukan otakmu menundukkan Alkitab. Itu yang salah. Benar. Kamu yang tunduk kepada Alkitab. Gini Bang. Bukan Alkitab tunduk kepada otakmu, itu salah. Aduh Pak. Ya gini Bang Malikil, gini sebelum gini apa? Kepada Alkitab, sebelum Abang mengenal Alkitab, Abang dari dasarnya dari mana? Emang maksudnya mau bawa Bapak gereja? Maksudnya gini Bang. Mau bawa Bapak gereja? Maksudnya gini, apa? Ujuk datang dari surga. Ini loh Malikil Alkitab gitu. Kan nggak gitu Bang. Semua iya, maksud pertanyaanmu apa? Semua itu punya pertanyaanmu bias. Semua itu punya asal. Gitu loh. Artinya ketika Bang Malikil itu mengartikan atau mendapatkan sumber segala sesuatu itu pasti ada asalnya. Oh, jadi maksudmu saya harus tunduk kepada doktrin. Begitu, doktrin Tritung, begitu. Atau apa? Saya nggak berbicara doktrin Bang. Lah terus saya tunduk poin aja. Alkitab dong. Nah bagus, itu tunduk kepada Alkitab. Jangan Alkitab itu tunduk kepada otakmu. Itu nggak becus itu bro. Yesus itu sang anak Allah. Itu namanya orang yang tunduk kepada Alkitab. Bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Gini bro, saya sebelum sampai ke sana saya gini kan. Ketika saya untuk memecahkan satu soal, kan saya ini harus punya dasar nih. Untuk memecahkan kasus ini, satu soal ini kan begitu. Dasarnya apa gitu? Kan nggak mungkin langsung kita ujuk-ujuk langsung mengerti. Wih, kita kayak udah diberikan Roh Kudus sekali gitu kan? Aduh bro, jangan sedangkan para rasul saja itu mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Bukan di mana para rasul itu berdebat siapa Tuhan Yesus? Nggak ada. Yang berdebat tentang siapa Tuhan Yesus itu Bapak gereja. Aduh, kamu ini. Kagak ada para rasul itu berkonsili. Ayo kita konsili. Yesus itu Bapak atau bukan? Kagak ada. Yang berkonsili Yesus itu siapa? Anak atau Bapak? Yesus itu Bapak atau bukan? Itu Bapak gereja. Para rasul kagak pernah konsili Yesus karena mereka sudah final. Kalau semua murid Yesus kan mengaku Yesus itu adalah anak Allah, anak manusia, itu kan murid-murid semua tuh yang bilang. Mereka bisa membedakan murid-murid Yesus. Semua murid-murid Yesus percaya Yesus itu Bapak. Semua murid-murid Yesus itu percaya Bapa maupun anak, begitu. Terus mengatakan bahwasanya Yesus itu Bapa, Yesus itu anak. Udah Pak Amir, diskusi dengan anak-anak capek saya. Di situ kan ada kata dan. Jadi gini, jangan dicampurkan dong. Bro Demian gini. Alkitab nggak boleh ditafsirkan satu dua ayat secara keseluruhan dong. Itu kabur. Kan nggak lucu Pak Amir, masa kita diskusi sama orang tapi kita giring-giring jawabannya. Itu kan bukan diskusi, itu menggiring namanya. Bukan, maksud saya begini, makanya tadi kan saya bedakan. Penyebutan kata Bapa ini kita harus pahami. Itu bukan plok dari dulu sampai sekarang, enggak. Kata penyebutan Bapa di perjanjian lama itu berubah di perjanjian baru. Sebelum zaman Musa nggak ada penyebutan Bapa itu. Kata Tuhan disebut sebagai Bapa.
Iya, sebentar Pak Amir, sebentar. Kata Bapak Bentar, Pak Amir, bentar. Gimana terus Dan? Kata Bapa itu pertama kali diucapkan oleh siapa? Musa. Dia menyebut Tuhan sebagai Bapa. Nah, di perjanjian baru ini sudah dijelaskan konsepnya. Musa jelaskan konsep. Nah, perjanjian baru juga jelaskan konsep. Firman yang keluar dari Allah ini disebut sebagai apa? Sebagai Bapa atau anak? Sebagai anak, bukan sebagai Bapa. Kenapa kita nggak back to the Bible gitu loh? Jelaskan apa adanya aja. Coba bayangkan ya kalau kita diskusi sama orang Islam. Bapak mengutus Bapak itu pasti diketawain gitu loh, nggak masuk logika gitu loh. Jadi yang ada menghujat iman Kristen kan. Tapi dia nggak ambigu jadinya. Artinya gini loh, Dan. Kalau kita back to the text ya, kan jelas di situ dikatakan bahwa saya satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Berarti kalau anak disebut sebagai Allah yang benar juga, Holy Spirit disebut sebagai Allah yang benar juga, jatuhnya berarti baik anak maupun Holy Spirit itu ya Bapa itu sendiri. Konsekuensinya itu, Dan, memang. No, justru bro, malahan kalau kau bukan gitu sih. penjelasan Rasul Paulus itu